ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang sebagian manusia yang mengaku-ngaku sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, namun mereka sebenarnya adalah wali-wali syaitan. Mereka menipu manusia dengan kedok sebagai wali Allah, sebagai orang yang telah keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW, dan mereka mengaku berhak untuk membuat syariat sendiri selain syariat Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita semua sudah paham orang tersebut bukanlah sebagai wali Allah, namun dia sebagai wali syaitan. Karena tidak akan mungkin seorang bisa menjadi wali Allah kecuali dengan betul-betul menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah di sini masih melanjutkan pembicaraan tentang mereka-mereka yang mengaku-ngaku sebagai wali Allah, namun mereka jauh daripada ajaran Allah dan Rasulnya. Syekhul Islam berkata, wa qad yaqulu ba'du haula, sebagian mereka mengatakan juga, inna ahla suffati kanu mustaghnina anhu. Dikatakan bahwasanya ahli suffah, yaitu orang-orang yang dahulu dari kalangan para sahabat, yang mereka tidak memiliki harta, tidak memiliki saudara di kota Madinah. Mereka berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW. Namun mereka di kota Madinah tidak memiliki harta ataupun sanak kerabat yang bisa membantu mereka. Oleh karena itulah mereka tinggal di masjid Nabi SAW, Al-Masjid An-Nabawi. Mereka diistilahkan dengan ahli suffah. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ingin membantah sebagian pendapat orang yang mengatakan bahwasanya sufi atau ajaran tasawuf itu berasal dari ahli suffah. Padahal tidak benar sama sekali. Di sini disebutkan bahwasanya sebagian mereka orang-orang sufi yang ekstrim, atau sebagian mereka mengatakan bahwasanya ahli suffah, yaitu para sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi, mereka dikatakan tidak butuh kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah ucapan dusta mereka. Yaquluna illa kadhiba, tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Para sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi, yang mereka tidak memiliki sanak kerabat, tidak memiliki harta, yang mengharuskan mereka tinggal di Masjid Nabawi, dikatakan oleh mereka orang sufi yang ekstrim bahwasanya mereka ahli sufa itu orang pilihan, merupakan wali-wali Allah yang mereka tidak membutuhkan syariat Nabi Muhammad SAW. Jelas ini sesuatu yang batil karena para sahabat semuanya berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sudah kita katakan tadi, ini sebagai bantahan kepada kelompok sufi tasawuf yang ingin menyandarkan, menisbatkan ajaran mereka yang sesat kepada para sahabat Rasulullah SAW yang berlepas diri daripada mereka. Kata para ulama bahwasanya kata-kata sufi bukan dari kata-kata ahli suffah. Dari segi bahasa saja sudah sangat salah kalau menyatakan sufi itu dari kata as-suffah.
ya, kalau dalam bahasa Arab, kalau dinisbatkan ya kata-kata orang kepada as-sufa itu bukan sufi namun as-sufawi, ya, as-sufawi, bukan as-sufi. Adapun as-sufi secara bahasa diambil kata-kata as-suf, yaitu kain wol yang merupakan lambang kezuhudan mereka pada waktu itu. Ya, sekali lagi penisbatan mereka kepada al-sufa, kepada para sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi ini tidaklah benar sama sekali. Walam yurfa ilaihim. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu tidak diurus kepada ahli sufa. Ini adalah kedustaan mereka. Semuanya sekali lagi tujuannya untuk menipu manusia, untuk menghiaskan diri mereka dengan ahli sufa itu yang mereka katakan tidak butuh kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Tujuannya agar mereka bisa mengarang-arang ajaran baru yang mana kalau mereka dikatakan wajib bagi kalian mengikuti Nabi, mereka mengatakan kita tidak diwajibkan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita punya syariat sendiri. Itu keadaan mereka mengatakan seperti itu. Wa minhum man yaqul, di antara mereka juga ada yang mengatakan, innallaha auha ila ahli suffa fil batin ma auha ilayya lailatul mi'raj. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada ahli suffa dalam batin mereka. Inilah yang disebut dengan ilmu kebatinan. Ya, kalau kaum muslimin secara umum mereka tingkatannya masih syariat, ya, masih zahir, salat, zakat, haji. Kalau mereka sudah tingkatan batin, ya Islamnya di batin saja. Ya, sebagaimana orang-orang munafiqun, batinnya saja. Ya, sebagaimana Abu Thalib, batinnya saja. Ya, ini merupakan suatu kekufuran yang mereka lakukan dengan nama wali Allah yang mereka namakan sebagai karamah dan seterusnya. Kata mereka sesungguhnya Allah mewahyukan kepada ahli suffa dalam batin mereka sebagaimana yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu Lailatul Mi'raj. Kata mereka Nabi diberikan wahyu pada waktu Lailatul Mi'raj, seperti salat. Adapun ahli suffa yang mereka ingin menirunya katanya, yaitu mereka diberi wahyu tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti kemarin yang kita jelaskan, mereka berdalil dengan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, bahwa Nabi Khidir tidak mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula mereka katanya tidak wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jelas berbeda. Sudah kita sampaikan, Nabi Musa tidak diutus kepada semua manusia. Demikian pula Nabi Khidir. Mereka memiliki syariat tersendiri yang tidak saling diwajibkan untuk mengikuti satu dengan yang lain. Adapun Nabi Muhammad SAW diutus kepada manusia semuanya, baik jin maupun manusia. Barang siapa yang keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka mereka adalah wali-wali asy-syaitan, meskipun berkedua sebagai wali Allah. Kata mereka bahwasanya ahli suffa diberi wahyu oleh Allah sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Fasara ahli suffati bimanzilatihi. Maka kesimpulannya ahli suffa itu sebagaimana Nabi SAW. Sebagai seorang Nabi, sebagai orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli suffa punya syariat sendiri, Nabi Muhammad punya syariat tersendiri. Itu kata mereka, itu pengakuan dusta mereka. Wa haula'i min farti jalihim la ya'lamun anna Isra kana bi Makkah. Ini diantara yang menunjukkan akan bagaimana keparahan bodohnya mereka. Mereka mengatakan ahli suffa diberi wahyu oleh Allah, sebagaimana Rasul diberi wahyu pada waktu Isra wal Mi'raj. Padahal ahli suffa itu tidaklah ada kecuali setelah Nabi SAW berhijrah dari Mekah kota Madinah. Padahal Mi'rajnya Nabi SAW pada waktu Nabi sebelum berhijrah. Mereka mengkiaskan sesuatu yang berbeda. Nabi diutus atau Nabi SAW diberi wahyu pada waktu Isra wal Mi'raj ketika Nabi SAW masih ada di kota Mekah, belum berhijrah ke kota Madinah. Sedangkan ahli suffa itu adanya setelah Rasul berhijrah. Ini menunjukkan akan kebodohan mereka yang sangat parah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa yang kami barokahi sekeliling Masjid Aqsa tersebut. Dan ini sudah pernah kita jelaskan dahulu, banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dari pelajaran atau perjalanan Nabi SAW pada waktu Isra wal Mi'raj. Di antaranya yaitu menunjukkan bahwasanya Allahu fis sama. Di antara pelajaran penting tentang masalah akidah dari kisah Isra wal Mi'raj yang sangat banyak dilupakan
oleh sebagian kaum muslimin, yaitu bahwasanya Allah di sana. Mereka yakin Nabi SAW Mi'raj bertemu dengan Allah di atas sana, di atas langit sana, bukan di mana-mana, bukan di muka bumi, namun di atas langit sana. Namun mereka yang merayakan Isra Mi'raj tersebut terkadang lalai daripada akidah yang sangat mendasari, yang sangat dipahami oleh para sahabat semua. Bahkan budak perempuan dari sahabat Nabi paham akan akidah yang sangat mudah ini. Wa anna suffata lam takun illa di Madinah. Padahal as-suffa itu istilah as-suffa atau ar-suffa itu tidaklah disebut dalam sejarah kecuali setelah Nabi SAW berhijrah ke kota Al-Madinah. Wa kana suffatun fi samali masjid sallam yanzulu biha al-ghuraba. Suffa itu kalau diterjemahkan itu terasnya masjid yang ada di utara masjidnya Nabi SAW, di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang-orang yang asing, musafir, kalau tidak memiliki sanak kerabat di kota Madinah, mereka singgah di Masjid Nabawi, khususnya di tempat yang disediakan untuk mereka-mereka yang tidak memiliki rumah atau yang tidak memiliki sanak kerabat, yang disilakan dengan suffa. Orang-orang yang tinggal di situ dinamakan ahli suffa. Di antara mereka sahabat Nabi SAW, dan di antara mereka ada yang murtad dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semuanya yang dijadikan kata-kata ahli suffa itu semuanya sahabat Nabi. Ada yang murtad, nanti akan disebutkan di sini. Wa kana suffatan fi samari masjid sallam yanzilu bihal ghuraba alladziina laysa lahum ahlun wa ashabun yanziluna indahum. Yaitu orang-orang musafir, orang yang asing yang tinggal di kota Madinah, sedangkan mereka tidak punya sanak kerabat, maka mereka tinggal di terasnya masjid Nabi SAW tersebut yang disilakan dengan ahlu as-suffa. Fa innal mu'minina kanu yuhajiruna ila Nabi sallam ila madinatihi. Orang-orang yang beriman dari seluruh penjuru negeri, khususnya dari kota Mekah, mereka berhijrah bersama Nabi SAW ke kota Al-Madinah. Faman amkanahu an yanzila fi makanin nazala bi. Kalau mereka memiliki bekal untuk mendirikan rumah, untuk mendirikan tempat tinggal, maka mereka bertempat tinggal di luar masjid. Kanu yuhajiruna aw man ta'azzara dzalik ahli nazala fil masjid. Adapun yang tidak memiliki bekal, tidak memiliki harta dan memiliki sanak kerabat, mereka tinggal di Masjid An-Nabawi. Ila an yatayassara lahu makanun yantaqilu ilaih. Sampai mereka diberikan keluasan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka pun pindah ke tempat yang lain, tidak terus-menerus tinggal di masjid. Ini diantara yang menunjukkan akan kesalahan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya mereka lebih baik tinggal di masjid atau berpindah-pindah ke masjid, tidur di masjid 40 hari 3 hari, yang silakan dengan khuruj oleh mereka. Meninggalkan sanak keluarga, pindah dari masjid ke masjid yang lain. Kata mereka meniru ahli suffa yang sering tinggal di masjid selama-lamanya. Padahal tidak. Ahli suffa mereka yang tidak mampu, tidak memiliki rumah, tidak memiliki tempat tinggal atau sanak kerabat, mereka tinggal di Masjid Nabawi. Kalau mereka memiliki harta, mereka pindah, tidak selama-lamanya tinggal di Masjid An-Nabawi tersebut. Ini juga menunjukkan bahwasanya az-zuhud itu bukan orang itu terus menerus malas bekerja, tidak berusaha. Ahli suffa, para sahabat yang fakir, mereka berusaha untuk mendapatkan harta. Kalau mereka dapat, mereka pindah. Bukan terus menerus mengatakan kita tinggalkan dunia, kita hidup di masjid saja beribadah, tidak. Nabi SAW tidak menghalalkan hal tersebut. Ini adalah akidahnya orang-orang Nasara, pastor-pastor, biarawat dan biarawati, yang mereka meninggalkan dunia untuk gereja-gereja mereka. Ini bukan agama Islam. Islam memerintahkan untuk kita mengutamakan akhirat, namun tetap untuk kita mencari dunia. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari anugerah atau yang kami anugerahkan dari negeri akhirat, dan jangan lupa urusan dunia kalian. Akhirat dicari yang dulu, kemudian baru dunia. Dunia jangan tinggalkan sama sekali. Mereka orang-orang sufi yang sudah sampai tingkatannya ekstrim, mereka mengharapkan dunia. Ini secara lisannya saja sebetulnya hati mereka tamak terhadap dunia. Lihat tokoh-tokoh mereka. Bukan orang-orang yang fakir, mereka adalah orang yang bermegah-megahan dalam dunia. Namun ucapan mereka bertentangan dengan perbuatan mereka, mengharamkan dunia. Namun mereka sebetulnya tamak dalam hatinya terhadap dunia. Ahli suffa
Orang-orang yang awal kalinya mereka tidak memiliki harta, namun kalau mereka diberikan keluasan Allah, mereka berusaha mencari nafkah, mereka pindah dari Masjid An-Nabawi. Walam yakun ahli suffati nasan bi a'yanihim yulazimuna suffa. Ya, dalam sejarah tidak ada istilah ahli suffah itu terus-menerus tinggal di Masjid Nabawi. Ya, mereka berpindah-pindah. Mereka kalau memiliki harta pindah dari Masjid Nabawi tersebut. Balkanu yuqilluna taratan wa yakthuruna taratan ukhra. Kadang jumlah mereka banyak, kadang jumlah mereka sedikit. Ya. Sebagaimana keadaan musafir, kalau ada banyak orang musafir, mereka tinggal-tinggal, kemudian meninggalkannya, kembali ke rumah-rumah mereka. Kalau sudah dapat rumah, mereka pindah ke rumah mereka sendiri. Ya, tidak terus-menerus tinggal di teras Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yuqim rajul biha zaman. Ya, terkadang seorang tinggal beberapa waktu pada waktu itu, summa yantaqimu minha, kemudian berpindah darinya. Walladzina yanziluna biha hum min jinsi sa'il muslimin. Ya, dan yang tinggal di terasnya Nabi SAW itu bukan orang-orang khusus, ya, bukan orang-orang yang selalu menjadi wali Allah Subhanahu wa taala seperti yang diyakini oleh sebagian orang sufi. Katanya ahli sufa itu adalah orang-orang yang istimewa, memiliki banyak karamah dan sebagainya. Tidak. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ahli sufa manusia biasa, sebagaimana orang-orang mukmin yang lainnya, sebagaimana orang-orang muslimin yang lainnya, tidak memiliki keistimewaan sama sekali. Mereka adalah manusia sehingga yang mereka mampir di Masjid Nabawi tidak memiliki keistimewaan sama sekali. Laisa lahum maziyatun fi ilmin wala din. Mereka tidak memiliki keistimewaan dalam ilmu atau masalah agama sama dengan muslim yang lainnya. Bal fihim man irtadda 'anil Islam, bahkan di antara yang tinggal di sufahnya Nabi SAW tersebut atau di terasnya Masjid Nabi SAW tersebut atau yang dikatakan ahli sufah tersebut ada yang murtad dari agama Islam. Wa qatalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia murtad dari Islam. Karena memang Nabi bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang merubah agamanya, murtad dari agamanya, faqtuluh, maka bunuhlah. Namun yang berhak membunuh adalah para pemimpin khalifah kaum muslimin. Kal Uraniyin alladzina ishtawal Madinah. Seperti dalam sejarah disebutkan kisah manusia orang-orang yang disebut dengan Al-Uraniyin, dari Urana. Orang-orang yang pernah tinggal di kota Madinah, mampir di kota Madinah. Namun mereka tidak betah sebetulnya dengan kota Madinah tersebut. Au istaqamuha, mereka merasa berat tinggal di kota Al-Madinah. Karena memang kota Madinah ada kelebihan, di antaranya masalah wabah penyakitnya, masalah kesusahan di dalamnya. Yang mana barang siapa yang bersabar, kata Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan syafaat beliau. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, la yasbir ala la'wa'il Madinah aw shiddatiha ahadun min hadil ummah illa kuntu lau syafi'an yawmal qiyamah aw syahidah. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang dari umatku bersabar atas wabah penyakit atau kesusahan di kota Madinah kecuali aku akan menjadi syafi', pemberi syafaat dan pemberi saksi pada hari kiamat kelak baginya. Keutamaan yang besar bagi orang yang tinggal di kota Madinah dan yang bersabar atas wabah penyakit atau musibah di kota Al-Madinah. Maka Rasul mengatakan, menganjurkan bagi yang mampu, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha fa inni syafi'un lahu yaumil qiyamah. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, barang siapa yang mampu untuk meninggal dunia di kota Madinah, maka hendaklah dia mati di kota Madinah, karena aku akan berikan syafaat baginya pada hari kiamat. Tentunya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Madinah memiliki banyak keutamaan dibanding semua kota yang ada selain kota Makkah. Bahkan Nabi mengatakan, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik bagi mereka kalau mereka itu mengetahui tentang keutamaan-utamanya. Meskipun banyak sekali musibah yang mungkin diterima manusia ketika tinggal di kota Madinah, namun kalau dia bersabar maka akan sangat baik akibatnya. Orang-orang Uraniyin ini mereka tidak bersabar ketika tinggal di kota Madinah. Mereka tidak betah tinggal di kota Madinah. Fa'amarahum Nabi sallallahu biliqa'in ay ibilin laha labanun. Lalu Rasul SAW ketika melihat keadaan mereka
yang tidak betah tinggal di kota Madinah, maka Rasul memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memberikan kepada mereka seekor unta yang memiliki susu. Wa amarahum an yasrabu min abwaliha wa albaniha. Lalu Rasul memerintahkan kepada mereka orang-orang ini tersebut yang tidak betah terhadap kota Madinah atau hawa cuaca kota Madinah untuk meminum dari air kencing dan air susunya unta tersebut. Ya. Ini suatu hal yang terkadang akal tidak mau menerimanya. Namun hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul yang berkata dari hawa nafsunya, namun ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu bahwa ini di dalam air kencingnya unta terdapat obat, ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Ini menunjukkan bahwasannya akal bukan merupakan satu-satunya timbangan manusia dalam menimbang segala sesuatu. Ya, kalau ini datangnya dari Rasul SAW yang berkata dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita mengatakan huwa as-sadiqul masduq. Rasul adalah yang benar dan wajib untuk kita membenarkan sabda Rasul SAW. Di sini Rasul SAW memerintahkan kepada orang-orang Quraisy yang tidak betah tinggal di kota Madinah, terhadap cuaca kota Madinah, untuk minum dari min abwaliha, dari kencingnya dan susunya unta tersebut. Falamma sahu qatalu ar-ra'iyah. Orang-orang Quraisy ini ketika mereka sudah meminum dari air kencing dan air susunya unta tersebut, mereka menjadi sehat. Ini bukti pada waktu itu bahwasanya kebenaran Nabi SAW dalam mengatakan air kencing dan air susunya unta sebagai obat bagi mereka. Ketika mereka sudah sehat karena minum semuanya dengan seizin dari Allah, mereka sehat, kemudian mereka membunuh pengembala unta tersebut. Ini adalah kejahatan mereka. Qatal ra'iyah, sudah dikasih air susunya, sudah dikasih air kencingnya sebagai obat bagi mereka, mereka membalasnya dengan membunuh pengembala tersebut. Wastaqu al-zawja, kemudian merampas unta-unta yang dimiliki oleh pengembala tersebut. Fa'arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun murka, marah, memerintahkan kepada para sahabat untuk mengejar mereka, orang-orang Quraisy tersebut yang membunuh pengembala yang telah berjasa kepada mereka. Fa'utiyabi, maka ketika mereka ditangkap oleh Nabi sallallahu dan para sahabatnya, fa'amara biqat'i aydihim, maka Rasul memerintahkan untuk dipotong tangan-tangan mereka, wa arjulim, dan kaki-kaki mereka, sebagai balasan yang timpal atas dosa dan kejahatan mereka. Sudah diberikan kebaikan, diberikan hal-hal yang sangat bermanfaat bagi mereka. Mereka membalasnya dengan inilah air suci dibalas dengan air tuba. Maka Rasul pun memerintahkan untuk dipotong tangan mereka, kaki-kaki mereka, wa sumilat a'yunuhum, kemudian mata mereka dicungkil dengan paku-paku yang panas. Wa tarakal fil hurrati, dan Nabi sallallahu biarkan mereka di tengah teriknya matahari di gurun pasir. Ini adalah perbuatan, adalah sunnahnya Rasul SAW bagi mereka yang murtad dari agama Allah, bagi mereka yang membunuh manusia, orang-orang beriman, dan sekaligus mengambil harta kaum muslimin. Nanti ada perincian dalam masalah fikih, yaitu al-muharibun, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Di antaranya mereka murtad dari agama Allah, membunuh orang muslim, dan mereka mengambil harta kaum muslimin, maka balasannya sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasul SAW. Ini bukan suatu hal yang kejam, bahkan yang kejam adalah perbuatan mereka tersebut yang sudah diberikan kebaikan, kemudian membalasnya dengan air tuba. Rasul memerintahkan untuk dipotong tangannya, potong kaki-kaki mereka, dicungkil atau tusuk mata mereka dengan paku. Wa taraka fil harra, dan Allah telah membiarkan mereka di tengah terik panas matahari. Yastasquna fala yusqaw, mereka kehausan pada waktu itu, namun tidak diberikan air sama sekali, sebagai bentuk balasan kepada mereka yang murtad dari agama Allah dan yang membunuh kaum muslimin. Wa hadithuhum fi sahihain min hadisi Anas, dan hadisnya mereka ini atau kisah mereka ada dalam Sahih Al-Bukhari wal Muslim. Artinya kisah ini jelas benar, tidak bisa dipungkiri, tidak boleh diingkari sama sekali. Wajib kita mengatakan ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah tentang masalah air kencing unta tadi atau tentang masalah
balasan Nabi SAW yang mungkin menurut akal ya ini adalah suatu hal yang kecil, baliknya adalah baik ya, sebagaimana dalam masalah kita itu adalah kehidupan bagi orang-orang yang setelahnya. Hukum Islam semuanya adalah rahmat. Ya, hukum Islam semua adalah rahmat lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Adapun ketika hukum Allah dirubah dengan hukum manusia dikarenakan alasan hak asasi manusia dan sebagainya, maka yang terjadi malah kekejaman, bukan malah kasih sayang yang ada. Kemudian wa fi annahum nazal as-suffata. Dalam sejarah dijelaskan bahwa mereka al-Uraniyun tersebut termasuk ahli suffah, bukan orang pilihan, maka mereka adalah orang yang paling kejam, orang yang dibalas dengan kekejaman mereka sendiri. Fakana yanzilu amituha ula, suffah yang ada di masjid Nabi SAW tersebut, tidak selalu yang tinggal di sana orang yang baik, ada yang jelek juga. Oleh karena itu, dikatakan di sini bahwasanya ahli suffah bukanlah orang-orang yang disebut sebagai wali-wali Allah semuanya, tidak. Ada yang wali Allah, ada yang tidak wali Allah Subhanahu wa taala. Wa nazala min khiyaril muslimin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan di antara yang pernah tinggal di Suffah di terasnya Masjid Nabawi adalah seorang sahabat yang sangat mulia yang termasuk salah satu penghuni surga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau sempat tinggal di Suffahnya Nabi tersebut, wa huwa afdal man nazala di Suffah, dan beliau adalah orang yang paling mulia yang pernah tinggal di Suffah, terasnya Masjid An-Nabawi. Suma intaqala anna, namun beliau setelah itu pindah dari Masjid An-Nabawi ke rumah beliau sendiri. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya tidak ada keistimewaan sama sekali tinggal di Suffah tersebut. Ini hanya kebetulan karena mereka tidak memiliki sanak keluarga dan rumah sebagai tempat tinggal di kota Madinah. Wa nazala Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ghairu. Demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah tinggal di Suffah tersebut, namun kemudian meninggalkannya. Dan selainnya, waqad jama'a Abu Abdurrahman As-Sulami tariqa man nazala as-Suffah. Ada seorang ulama yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami yang mengumpulkan sejarah orang-orang yang pernah tinggal di Suffah tersebut. Wa amal ansar falam yakunu min ahli Suffah. Adapun kelompok al-Ansar dari sahabat Rasulullah SAW yang mereka adalah penduduk Madinah, mereka tidak tinggal di Suffah tersebut karena mereka memiliki rumah masing-masing. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya para sahabat bukan orang-orang yang kegemarannya itu pindah-pindah masjid, tinggal di masjid dan sebagainya. Mereka memamurkan masjid Allah, namun mereka bukan orang-orang yang selalu singgah, tinggal bermalam di masjid Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diyakini sebagian orang, mereka tinggal di masjid, bermalam di masjid itu karena mereka tidak memiliki rumah. Wa kadzalika akabirul muhajirin, demikianlah para pembesar orang-orang muhajirin, para sahabat muhajirin, Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa Talha, wa Zubair, wa Abdurrahman bin Auf, wa Abu Ubaidah bin Jarrah, wa ghairuhum. Selain Sa'ad bin Waqqas, dari 10 sahabat yang jadi masuk surga, tidak pernah mereka bermalam, tidak pernah mereka singgah menjadi penduduk ahli Suffah tersebut. Lam yakunu min ahli Suffah, mereka tidak menjadi ahli as-Suffah. Wa qarruya annahu kana biha gulamul Mughirah bin Syu'bah. Diriwayatkan juga bahwasanya di antara ahli Suffah tersebut ada yang diistilahkan dengan Ghulamul Mughirah bin Syu'bah, budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Abu Lu'lu' al-Majusi. Ini menunjukkan bahwasanya ahli Suffah bukan semuanya wali-wali Allah. Ya, sebagian wali Allah, sebagian tidak, maka tidak bisa jadikan ukuran untuk mengetahui al-haq tersebut. Di antara mereka ada yang membunuh para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian wa anna Nabi SAW qala hadza wahidun minas sab'ati. Kemudian Nabi mengatakan, namun ini ada hadisnya yang tidak sahih, ini adalah salah satu dari 7 wali. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ini berkaitan dengan istilah sufi, yaitu mereka mengatakan mereka punya istilah-istilah sendiri tentang masalah wali-wali tersebut. Kalau wali menurut
ahli sunnah, wali menurut Al-Quran dan sunnah adalah orang yang beriman, yang bertauhid kepada Allah dan yang bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjalankan sunnah Rasul, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut mereka, ya, wali itu adalah orang yang memiliki keanehan-keanehan yang luar biasa, kata mereka. Bahkan mereka mengatakan namanya wali adalah orang-orang yang memiliki hak untuk mengatur alam semesta. Ya, mereka memiliki istilah-istilah tersendiri dalam kitab-kitab mereka. Dan di sini dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Mereka juga membawakan hadis-hadis tentang keutamaan wali-wali mereka. Ada yang disilakan dengan abdal, ada yang disilakan dengan al-aqtab dan seterusnya. Saya nukilkan di sini dari ucapan Syekh Albani. Qala Syekh Albani rahimahullah, wa'lam anna ahadits al-abdal la yasihhu minha syai'un. Hadis-hadis tentang istilah al-abdal. Ya, orang sufi memiliki istilah al-abdal, ya, merupakan wali Allah. Nanti akan kita bacakan apa itu yang dimaksud dengan al-abdal. Ya, hadis tentang al-abdal ini tidak ada yang sahih sama sekali. Hadis tentang wali-wali yang menurut versi sufi ini tidak ada yang sahih sama sekali. Wa kulluha ma'lulatun, semuanya ada cacatnya. Wa ba'du asadu ba'sa min ba'd, sebagian lebih lemah daripada sebagian yang lainnya. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilah Dhaifah jilid yang kedua halaman 339. Di antaranya hadis tadi ada yang mengatakan bahwasanya itulah salah satu dari 7 wali. Kata hadis yang dhaif ini. Namun kata para ulama, hadzal hadis kadzibun bittifaqi ahli ilmi. Hadis tentang masalah ini adalah dusta menurut kesepakatan para ulama. Hadis-hadis yang dibawakan oleh orang sufi tentang wali-wali mereka yang sahih hanyalah yang kita katakan, yang kita sebutkan dahulu. Dalam hadis Bukhari tentang barang siapa yang musuh waliku maka dia mengumumkan perang terhadapku. Ini adalah hadis yang sahih. Adapun selain hadis wali tersebut, maka yang dibawakan oleh orang sufi adalah hadis yang batil, yang dusta menurut kesepakatan para ulama. Wa in kana farawahu Abu Nu'aim fil Hilyah, sebagaimana yang juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah, wa kadzalika kullu haditsin yurwa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi adadil awliya. Demikian pula setiap hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jumlah para wali-wali, wali-wali ada 140, ini semuanya dusta hadisnya. Wal abdal, demikian pula istilah al-abdal. Ini adalah istilah wali bagi orang sufi. Siapa al-abdal itu? Di sini dikatakan wal abdal za'amu annahum arba'un. Kelompok sufi mengatakan bahwasanya al-abdal itu ada 40. Hum mukallafuna bihifdzil alam. Mereka mengatakan al-abdal adalah wali-wali yang mereka dibebani kewajiban untuk menjaga alam semesta. Padahal kita ketahui yang menjaga alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah merintahkan kepada para malaikatnya. Tidak ada wali pun, satu wali pun yang diperintahkan untuk menjaga alam semesta. Wali manusia biasa. Mereka mati, ketika mati mereka di alam kubur. Tidak untuk menjaga alam semesta. Ini adalah salah satu kesyirikan mereka di dalam masalah ar-rububiyah. Yang mana orang-orang musyrikin zaman jahiliyah sangat yakin dengan yakinnya Allah lah satu-satunya yang menjaga alam semesta ini. Dan ini diantara ayat kesyirikan yang lebih parah dibandingkan kesyirikan zaman jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi SAW, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi, amma yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit, wa man yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amra, fasayaquluna Allah." Katakan oleh Nabi kepada mereka orang musyrikin jahiliyah, siapakah yang menurunkan rezeki dari langit dan bumi? Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan dari yang hidup kepada yang mati, dari yang mati kepada yang hidup? Dan siapa yang mengatur alam semesta? Orang musyrikin zaman jahiliyah sepakat mengatakan Allah yang mengaturnya. Namun orang-orang sufi mengatakan yang ekstrem, mengatakan itu adalah tugasnya al-abdal, wali-wali mereka. Maka tidak aneh kalau mereka minta kepada Allah, karena keyakinan mereka seperti itu, bahwa ada wali-wali mereka yang menjaga alam semesta ini. Maka ini adalah keyakinan yang syirik di dalam masalah ar-rububiyah. Wal abdal zamu annahum arba'un wa hum mukallafuna bi hadits alam wal kaun.
Abdul Attab minal awliya fa in mata qutbun ahallallahu mahallahu. Dinamakan al-abdal karena wali-wali itu saling bergantian. Satu mati diganti dengan yang lainnya dan seterusnya, tidak ada putusnya kata mereka. Oleh karena dinamakan al-abdal. Al-badal artinya pengganti. Ini adalah keyakinan mereka. Ada wali-wali mereka yang disilakan dengan al-abdal. Semua hadis tentang al-abdal, kalau ada kata-kata abdal dalam suatu hadis, maka tentang masalah wali-wali ini, maka ini adalah hadis yang batil, hadis yang dusta. Demikian pula mereka memiliki keyakinan an-nuqaba. Ada wali-wali yang dinamakan an-nuqaba, kurang lebih sama dengan tadi. Demikian pula an-nujaba. Ini adalah istilah wali-wali bagi mereka. Wa hum arba'una al-qaimuna bi islahi syu'uni salikin. Dikatakan bahwasanya an-nujaba adalah wali-wali yang jumlahnya 40 juga, yang mereka tugasnya memperbaiki keadaan orang-orang yang berjalan di atas aliran tasawuf. Semuanya untuk mereka. Selain tasawuf atau selain sufi tidak memperoleh hal seperti ini. Ini ada kekhususan bagi mereka yang berada di atas kegelapan, kesesatan mereka. Ada istilah an-nujaba, jumlahnya 40. Sama tugasnya, memiliki hak rububiyah kata mereka. Wal autat, demikian pula al autat, istilah-istilah mereka. Wahum hafadatul alam. Hafadatul alam mereka adalah para penjaga alam semesta. Kullu wahidin minhum fi ruknin min arkanil alam. Al autat itu adalah wali yang 4 kata mereka yang semuanya menjaga alam semesta. Dibagi-bagi, yang satu sebelah kanan, sebelah kiri, barat, timur, utara, sebagainya. 4 arah, 4 penjuru dunia ini dijaga oleh 4 al-autat tersebut kata mereka. Ini juga hadis yang berkaitan dengan masa ini juga semuanya palsu, semua dusta dan seterusnya. Wal aqtab, demikian pula mereka punya namanya al-aqtab al-qutub. Sama juga artinya al-aqtab as-sab'ah. Kalau al-abdal ada 4, kalau al-abdal ada 40, kalau an-nujaba ada 4, kalau al-aqtab ada, ini semua karangan tentang mereka. Ma hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ini adalah karangan-karangan mereka dan nenek moyang mereka untuk menipu umat dari agama Allah. Wa al-aqtab sab'ah, wali-wali aqtab ada 7, li hifdzil qarar, untuk menjaga semua benua yang ada. Benua 7 yang ada semuanya dijaga oleh al-aqtab tersebut. Wal qutub wal wahid alladhi huwa mawdi'u nadrillah min al-alam fi kulli zaman. Ini adalah istilah orang sufi. Al-mislu salasatin, ataupun kalau ada mengatakan wali ada 3, ada 4, ada 7, al-isna'as ada 12, atau 40, atau ada 70, atau ada 300, atau ada 313 dan yang seterusnya, atau ada yang dikatakan al-kutub wahid, al-ghaus al-wahid. Ini istilah-istilah orang-orang sufi tersebut tentang wali-wali mereka. Falaisa fi dzalika syai'un sahihun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Taimiyah, tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang masalah wali-wali yang menurut istilah sufi tersebut. Baik bilangannya, baik istilah-istilah mereka, semuanya hadis-hadis yang lemah. Walam yantiq as-salaf bi syai'in min hadhil alfaz illa bi lafzil abdal. Tidak ada satu orang salaf pun, para ulama sahabat, tabi'in dan tabi' atau imam yang 4 yang mereka mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini atau ungkapan-ungkapan wali-wali yang mereka ucapkan ini. Kecuali lafaz al-abdal, namun itu maksudnya bukan seperti yang mereka katakan al-abdal. Kalau menurut istilah para ulama salaf, yaitu para ulama ar-rabbaniyun, yang mereka adalah manusia-manusia yang menjaga agama Allah dengan ilmu dan amal serta dakwah mereka. Waruya fihim haditsun annam arba'una rajulan. Ada juga riwayat yang mengatakan mereka itu jumlahnya 40 orang. Ini juga tidaklah benar. Wa annahum bisam, ada yang mengatakan wali-wali tersebut ada di negeri Syam sana. Ini juga tidaklah benar. Wa huwa fil musnad, dan hadis ini ada dalam musnad Imam Ahmad. Namun tidak semua yang di dalam musnad Ahmad itu sahih, ada yang dhaif, ada yang sahih. Min hadits Aliin karramallahu wajhahu. Syekhul Islam mengatakan di sini dengan istilah Ali karramallahu wajhahu. Semoga Allah memuliakan wajah Ali. Ini adalah istilah kata para ulama, adalah istilah yang tidak sepatutnya untuk dipakai untuk mendoakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, karena ini adalah istilah yang pertama kali dipakai oleh orang-orang Syiah.
yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Cukup kita mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Untuk sahabat cukup kita mengatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu. Bukan memakai kata-kata karramallahu wajha. Memang artinya benar, cuma ini adalah salah satu syiarnya orang-orang Asy-Syiah yang suka mengkultuskan Ali, yang suka mengkultuskan Fatimah. Mereka menamakan Fatimah Az-Zahra. Ini juga ada istilah mereka. Kalau di Madinah itu ada istilah bil Ali, sumurnya Ali, untuk orang-orang yang mau umrah atau haji. Padahal itu namanya yang dinamakan Rasulullah SAW ada Dzul Hulaifah. Ada nama-nama yang mereka karang-karang sendiri yang mereka nisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala sebagai pengkultusan mereka kepada Ali. Mereka mengatakan Ali itu karramallahu wajha, karena kalau kata mereka Ali tidak pernah sujud kepada berhala, maka doanya semoga Allah memuliakan wajah Ali, karena wajah Ali tidak pernah bersujud kepada berhala. Maka kata para ulama, kalau memang itu yang dimaksud, mengapa mereka tidak menggunakannya untuk Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah dalam sejarah sujud kepada berhala sama sekali. Mengapa? Doa ini tidak dipakai untuk Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah kesesatan mereka. Tidak mungkin mereka mendoakan Abu Bakar As-Siddiq, bahkan mereka orang Syiah sangat murka, sangat bermusuhan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka cukup kita mengatakan Ali radhiyallahu anhu. Demikian pula kata para ulama, penggunaan kata alaihi salam untuk Ali secara khusus ini juga tidak selayaknya dipakai. Cukup sekali lagi kita mengatakan Ali radhiyallahu anhu. Adapun alaihi salam, Ali alaihi salam, Ali karramallahu wajha, ini ada di antara syiar-syiarnya orang-orang Syiah qatalahumullah. Maka wajib untuk kita berhati-hati, wajib kita untuk menyelisih agama Syiah. Wa huwa haditsun munqati'un falaysa bisabitin. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, hadis-hadis tentang masa ini meskipun diriwayatkan Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka hadisnya terputus, tidaklah sah hadisnya. Wa ma'lumun anna Ali bin Abi Thalib wa man ma'ahu min as-sahabah kan afdal min Muawiyah wa man ma'ahu bis-Syam. Dikatakan bahwasanya kalau dikatakan wali-wali Allah itu hanya ada di negeri Syam, padahal telah diketahui bahwasanya Ali bin Abi Thalib pada waktu itu ada di negeri Kufah, bersama para sahabat yang lainnya, dan Ali bin Abi Thalib menurut Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah lebih mulia daripada Muawiyah. Ini bukan menjelek-jelekkan Muawiyah radhiyallahu anhu, la kala wa hasa. Tidak sama sekali. Cuma kita katakan para sahabat itu semuanya mulia. Sudah dikatakan dahulu dan kita jelaskan berkali-kali, para sahabat semuanya mulia. Namun dari yang mulia tersebut ada yang paling mulia. Semua sahabat adalah mulia, generasi yang terbaik. Namun yang paling baik di antara para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Kalau dibandingkan antara Ali dan Muawiyah, tentunya yang paling afdal adalah Ali. Meskipun tidak boleh kita mencela Muawiyah radhiyallahu anhu. Namun sebagian orang, khususnya orang Syiah dan yang terpengaruh dengan Syiah, ketika mereka mengkhususkan Ali, ketika mereka mengutamakan Ali, mereka mencela Muawiyah. Ini bukan manhajnya, bukan akidahnya Ahlussunnah. Rasul mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki salah seorang dari para sahabatku. Haram mencaci maki sahabat, siapapun orangnya, dari kalangan sahabat yang pernah bertemu dengan Rasul, yang masuk Islam dan yang mati dalam keadaan Islam, itu adalah sahabat Rasul, tidak boleh untuk dicela. Barangkali mencela sahabat Rasul, maka dia seorang yang zinjir. Seperti yang dikatakan oleh Abu Zur Ar-Razi rahimahullah taala, para ulama telah dia mengatakan, idza ra'aita rajulan intaqasa ahadan min ashabi Rasulullah fa'lam annahu zindiq. Apabila engkau melihat seseorang mencela salah satu sahabat Rasulullah SAW, maka ketahui dia adalah zindiq, dia adalah munafik. Fa innal Qur'ana indana haqqun wal ar-rasul indana haqqun. Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW itu adalah hak menurut kita. Wa inna ma'adda ilaina hadza kitab wa sunnah ashabi Rasulullah SAW. Sesungguhnya yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan Sunnah adalah para sahabat. Mereka yang paling berjasa kepada kita semuanya. Kemudian kata beliau, innama yuriduna an yujarru syuhudana liyubtil kitab wa sunnah. Mereka yang mencela sahabat tujuannya untuk mencela Al-Quran dan Sunnah. Itu asal tujuan mereka mencela Al-Quran dan Sunnah, namun lewat celaan kepada para sahabat. Wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah.
Ya, orang yang mencela sahabat itu yang lebih layak untuk kita cela, dan mereka adalah para zindik, ya, orang-orang yang munafik. Ya, bukan berarti kalau kita mengatakan Ali lebih afdal dari Muawiyah, kita mencela Muawiyah, tidak sama sekali. Sebagaimana kita mengatakan Rasul SAW, Muhammad bin Abdullah SAW itu lebih baik daripada Isa alaihissalam. Namun bukan berarti itu mencela Isa alaihissalam. Allah mengatakan tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din. Demikianlah para rasul-rasul kami utamakan, ya, salah satu dari mereka di atas yang lainnya. Ya, ada tingkatan-tingkatannya, meskipun semuanya adalah manusia yang mulia. Rasul semuanya adalah manusia yang mulia, namun yang mulia ada yang mulia lagi. Demikian pula para sahabat semuanya mulia, namun di atas yang mulia ada yang paling mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ya. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya yang mulia adalah Muawiyah daripada Ali adalah orangnya, salah. Ya, kita tidak boleh ekstrem kanan, ekstrem kiri. Tidak boleh kita mendahulukan Muawiyah daripada Ali bin Abi Thalib. Kita katakan Ali lebih mulia. Namun tidak boleh kita ekstrem, ya, yang kiri yaitu mencela Muawiyah, harus kuasa. Kita katakan semuanya mulia, semuanya tidak boleh celah. Namun yang mulia itu ada yang lebih mulia lagi. Di antara dua orang tersebut, Ali yang lebih mulia. Kalau ada orang mengatakan bahwasannya Muawiyah itu wali-wali Allah yang ada di negeri Syam, kemudian mereka melupakan Ali yang ada di Kufah, maka ini suatu kebatilan. Karena Ali lebih berhak untuk menyandang gelar wali tersebut. Ya, meskipun semuanya adalah wali-wali Allah, para sahabat adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kan Abdullah bin Muawiyah, mereka, ya, Ali bin Abi Thalib lebih mulia daripada Muawiyah. Wa man ma'ahu bi Syam, yang ada di Syam, fala yakunu afdalan nas fi askari Muawiyah dun askari Ali. Ya, yang ada di tentaranya Ali itu lebih afdal daripada tentaranya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Wa qad akhraja fi sahihain an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tamruku ma'rifatun minad din ala hini furqatin minal muslimin yaqtuluhum awla ta'ifataini bil haqqi." Akan keluar sekelompok manusia dari agama ini ketika terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin, yang mana salah satu dari kelompok tersebut yang di atas kebenaran, mereka akan memeranginya. Ini adalah hadis yang dijadikan hujjah oleh para ulama bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu yang lebih berhak dengan kebenaran daripada Muawiyah. Namun sudah kita pernah sampaikan, perselisihan, peperangan yang terjadi antara para sahabat ini adalah ijtihadnya para sahabat. Kalau mereka benar, mereka mendapatkan 2 pahala. Kalau mereka salah, mereka tetap mendapatkan 1 pahala. Tidak boleh dicela sama sekali. Ya, tidak boleh kita memperdebatkan masalah peperangan yang terjadi antara para sahabat. Mereka adalah tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat, umat yang telah berlalu, bagi mereka pahala yang mereka dapatkan, walakum ma kasabtum, dan bagi kalian pahala yang akan kalian peroleh, wala tusaluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat tersebut. Intinya tidak boleh kita mencela seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.